Kita secara lemah holot tidak bisa dipisahkan karena perbedaan agama. Larantuka. Di kota kecil ini, sebagian besar warganya adalah suku Lama Holot. Di sini, toleransi tidak lagi wacana milik mayoritas. Minoritas pun memiliki privilege yang sama untuk bertoleransi. Kebersamaan kami ini sama halnya dengan pada saat kegiatan Saman Santa. Saman Santa itu juga kami saling membantu untuk mengamankan pelaksanaan prosesinya. Itu di Kabupaten Flores Timur itu kalau misalnya pada saat hari raya Idul Fitri habis, yang muslim siap duduk. Jadi yang non muslim dia akan sambil berjabat tangan. Begitu pun nanti pada saat hari raya Natal juga nanti yang Katoliknya duduk, yang muslimnya yang berjabat tangan. Bagi masyarakat Lama Holot, hidup rukun dan damai berdampingan dengan sesama yang berbeda keyakinan bukanlah hal baru. Bahkan semangat toleransi ini ada jauh sebelum lahirnya Indonesia. Masyarakat disatukan dalam kesatuan adat dan budaya. Banyaknya berita-berita intoleransi di daerah lain seakan tidak mempengaruhi jalinan keakraban antar umat. Mengapa? Nusa Tenggara Timur diberikan penghargaan sebagai Nusa terindah toleransi. Dan orang berpikir bahwa itu adalah hasil kerja dari pemerintah atau hasil kerja dari tokoh-tokoh agama yang mendidik masyarakat dan umatnya untuk menghayati kehidupan bermasyarakat yang toleran, rukun, dan damai. Peranan tokoh adat, tokoh masyarakat adat itu juga luar biasa. Sejak zamannya orang tua leluhur kami itu sudah ada ya sepertinya toleransi umat beragama di wilayah sini. Kemudian dilanjut dengan waktu orang tua saya sendiri bahwa setiap permasalahan misalnya adat yang dilakukan umat muslim, raja wajib hadir dan dewan menterinya hadir mengikuti tatanan seremonial mereka. Kehidupan yang nampak rukun dan damai di Flores Timur tidak berarti daerah ini bebas dari konflik. Konflik antar warga, bahkan perang antar desa pernah terjadi di daerah ini. Ancaman toleransi nyata di depan mata. Kita juga tidak bisa mengelak perkembangan akhir-akhir ini, bahwa muncul ajaran-ajaran yang kemudian membuat benteng yang cukup tegas antara Katolik atau antara Islam dengan Katolik. Ya, itu juga memang nampak juga ada di Kabupaten Flores Timur. Dan kita selalu mengingatkan kepada semua bahwa kita ini adalah satu Lama Holot, dan dari sanalah kita mengenal agama-agama yang ada pada saat ini. Ya. Mengingatkan ini melalui apa? Ya, memang dalam berbagai kesempatan itu selalu kita tekankan. Ya, selalu kita tekankan itu dalam berbagai kesempatan. Memang untuk kebijakan-kebijakan yang kita buat, apapun kebijakan, kita tidak membedakan agama di situ. Memang ada ajaran-ajaran atau gerakan-gerakan ya yang berada di luar toleransi ya, yang berusaha menggerogoti ini. Pemerintah harus hadir di sana memang dan terus mengingatkan. Di sini juga ada kerukunan antar umat, forum kerukunan antar umat beragama. Saya melihat forum itu juga bagus sekali. Kami sering berdiskusi bersama dan mereka sangat terbuka membicarakan persoalan-persoalan antar agama. Ada banyak konflik yang ditimbulkan oleh faktor-faktor sosial ekonomi. Jadi ketika antara sesama umat Katolik itu saling membunuh, memperebutkan tanah, di situ bukan soal agama ya menjadi pemicu, tapi soal sosial ekonomi, tekanan penduduk, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi.
Tapi bisa juga karena unsur-unsur ritual kebudayaan yang jarang dirayakan. Keberadaan ancaman ini rupanya disadari oleh warga. Kami melihat kedewasaan mereka dalam melihat masalah yang terjadi di daerah mereka. Ya, kalau kita pikiran orang dewasa, orang yang mengerti konflik seperti itu, kita jangan langsung memberi satu keputusan bahwa itu adalah konflik agama. Tetapi itu kita harus melihat lebih dalam bagaimana itu sampai terjadi seperti itu. Jadi kita jangan melihat bahwa itu konflik karena agama. Kalau kita merasa begitu berarti itu macam kita memberi satu dorongan supaya lebih besar lagi masalahnya. Jadi kita harus segera meleraikan mereka supaya masalah itu kembali aman, damai lagi. Menghadapi tantangan-tantangan terhadap kerukunan di NTT, baik yang datang dari dalam, faktor-faktor internal, maupun yang datang dari luar, maka pendidikan nilai-nilai kebudayaan dan pewarisannya harus dilakukan terus-menerus untuk masyarakat NTT sendiri, bahwa memudarnya ritual-ritual adat dan perayaan-perayaan adat seputar rumah adat, kampung adat, monumen-monumen budaya, dan tanah ulayat, itu harus didukung oleh pemerintah, oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, supaya dirayakan. Karena seperti saya katakan tadi, kebudayaan yang tidak dirayakan itu adalah suatu utopia. Kisah damai dari Larantuka memberikan catatan penting perjalanan kami. Budaya dan agama harus saling mendukung satu sama lain. Philippus Thule menutup penjelasannya dengan satu kesimpulan, bahwa ketika semua orang menghayati budaya dan agama dengan baik dan benar, maka toleransi akan tercapai. Kita adalah orang-orang yang beriman dan berbudaya. Kalau semua orang beriman dan berbudaya menghayati sikap ini, bersinar karena matahari, kerukunan itu akan banyak teman di mana-mana yang dekat karena toleransi.